Para pemirsa, sekarang kita akan bahas tentang Irjen Pol atau Verdi Sambo yang dulu menjabat Kadif Propam, sekarang sudah dipecat dengan tidak hormat karena kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Sebenarnya bagi polisi menangani kasus pembunuhan, pencurian, kekerasan, dan lain itu memang tugas seorang polisi. Tapi dalam kasus Verdi Sambo ini menjadi sangat luar biasa karena tuduhan yang dituduhkan kepadanya itu, pertama karena dia membunuh ajudannya sendiri, itu dia dituduh melakukan pembunuhan berencana. Yang kedua, dia juga dituduh melakukan obstruction of justice, yaitu suatu tindakan pidana karena menghalangi suatu proses hukum. Penyelidikan hukum telah dihalang-halangi oleh Verdi Sambo. Begitu yang muncul. Peristiwa itu kalau kita lihat dalam kasus atau ideologi hukum kriminal, dalam dunia kriminal itu ada satu adigium gitu, yang berbunyi tidak ada kejahatan itu yang sempurna. Ada juga yang mengatakan setiap kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Itu rumus yang baku yang bisa dipakai dalam setiap polisi menyelidiki suatu kasus, yang kasus itu kadang-kadang pelik dan berat gitu. Tapi akhirnya nanti bisa terungkap dan bisa disambungkan dalam bentuk cerita yang sebenarnya. Nah, kasus Verdi Sambo ini sekarang telah memakan waktu itu semenjak terjadinya peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua sampai sekarang. Peristiwa itu telah memasuki bulan ke-6. Ya, bulan ke-6 dan sampai sekarang proses pengadilannya belum selesai. Tapi dari sudut pandang Verdi Sambo, dia tentu saja pertama menghindari tuduhan pembunuhan berencana. Kalau ini bisa dihindari, artinya dia menjadi, misalnya bisa meyakinkan majelis hakim bahwa tindakan pembunuhan itu dilakukan untuk membela kehormatan keluarga. Kan katanya sekarang itu kan istrinya dilecehkan, walaupun sampai sekarang alat bukti tidak pernah bisa diungkap dalam fakta pengadilan. Tapi kalau ini nanti terjadi, maka pembunuhan berencana itu menjadi batal. Dia mungkin kasus lain yang ditimpakan dalam bentuk pembunuhan yang tidak direncanakan. Bisa saja nanti kasusnya itu atau hukum yang dijatuhkan itu ya mungkin paling berat itu 20 tahun. Bisa juga kurang gitu. Bisa 10 tahun. Dan itu harapan Verdi Sambo untuk menghirup udara bebas masih terbuka ke depannya. Tapi akibat tindakan dan upaya yang dilakukan Verdi Sambo ini korbannya banyak sekali. Wah, ada polisi yang menanggung akibatnya, mulai dari pemecatan sampai nanti kena hukum denominasi. Itu anak teman saya, itu jumpa kemarin tuh dia terlihat murung gitu. Saya tanya kenapa? Dia bercerita anaknya sebagai polisi masih baru gitu. Ditempatkan di Polres Jakarta Selatan. Tapi entah bagaimana ya dia terseret gitu. Entah apa perannya, maka dia kena hukum denominasi selama 2 tahun. Artinya selama 2 tahun pangkatnya nggak akan naik. Bagi seorang polisi, itu kalau kena hukum denominasi itu kan datang pendatang baru tuh. Juniornya yang adik kelasnya junior melampaui posisi dia gitu. Kan persaingan ketat juga sudah, begitu terlampaui dia untuk masuk ke rel yang benar itu lama lagi.
2 tahun itu kan proses denominasi. Setelah itu tidak otomatis pangkatnya naik. Dia harus menunjukkan lagi prestasinya gitu. Ada beberapa orang dalam kasus Sambo ini itu telah dipecat. Nah, ini kita lihat di mana sebenarnya tanggung jawab atau jiwa kesatria seorang Ferdy Sambo. Mula-mula mungkin dia berpikir dengan jabatannya yang tinggi itu kasusnya nggak bisa dia arahkan gitu. Dan itu memang dia lakukan. Alat-alat bukti dia coba hilangkan gitu. Ternyata tetap saja ada yang tersisa gitu. Wah, ini dia pusing gitu. Sekarang pengadilan sudah 6 bulan sudah 2 bulan masa penahanannya. Yang pertama itu belum bisa dituntaskan proses penyidikannya. Sekarang memasuki perpanjangan untuk 30 hari pertama. Kalau tidak juga bisa selesaikan diperpanjang 30 hari lagi. Berarti nanti 120 hari itu biasanya hakim akan menyelesaikan tugasnya dengan menjatuhkan vonis sesuai dengan fakta-fakta yang di persidangan dan keyakinan majelis hakim, sehingga berapa vonisnya nanti kita lihat. Tapi yang jelas Ferdy Sambo ini dia tidak berani berterus terang. Rupanya kalau dia berani berterus terang, dia takut nanti hukuman mati akan menunggunya. Dia walaupun dia berpangkat Irjen Pol, ya dijatuhkan hukuman mati pun dia takut juga gitu. Tidak seperti prajurit Jepang dalam Perang Dunia Kedua yang kita kenal dengan harakiri gitu. Jadi berani mati. Kalau dia enggak, dia rupanya seorang yang berani hidup. Mati gak berani hidup dia. Karena itu walaupun mengorbankan teman-temannya, mengorbankan junior-juniornya gitu, dia nggak peduli. Paling dia bilang, minta maaf ya kalian saya susahkan gitu. Tapi ini kita lihat bagaimana seseorang, misalnya kita melihat sekarang setelah peristiwa terjadi, seseorang itu ternyata ya walaupun pangkat tinggi tidak otomatis dia berjiwa seorang kesatria gitu. Tidak otomatis ya. Contohnya dalam kasus Ferdy Sambo. Berapa hukumannya nanti kita juga tidak tahu. Apakah dia bisa mempengaruhi majelis hakim dengan alibi yang dia kemukakan, kita juga tidak tahu. Tapi yang kita tahu sekarang ini ada upaya yang keras dari Ferdy Sambo untuk dia nanti kalau dihukum janganlah dihukum dengan hukuman pembunuhan berencana, ataupun sekarang dia mengatakan saya hanya minta hajar, tidak minta ditembak gitu. Itu kan dia carilah pengacaranya itu seorang ahli hukum pidana yang bisa meringankannya. Wah, itu tidak layak itu. Dia bukan meminta suruh bunuh gitu, tapi hanya meminta dihajar gitu. Tapi kita tentu tidak tahu. Tapi yang jelas sekarang ini manusia itu kalau menghadapi masalah itu watak dasarnya nampak gitu. Dan Ferdy Sambo ini nampak dia tidak siap sebagai seorang kesatria. Jadi nggak tahu ya, jiwa kesatrianya tidak tampak. Karena itu sebanyak orang dia rekayasa, kalau perlu ya dia bebas sendiri, yang lain kena hukum dia nggak peduli. Buktinya ya kawan-kawan polisinya sekarang banyak yang terkena karena dia dianggap bekerja sama di dalam melakukan sebuah tindakan yang disebut dengan obstruction of justice, yaitu tindakan yang dinilai dengan hukum pidana, yaitu menghalang-halangi suatu proses penyelidikan atau proses penyelidikan hukum. Yang dia lakukan ya cerita yang dia karang-karang, tembak menembak lah, itu kan udah dimentahkan semua gitu. Kemudian dikarang-karang lagi bahwa pemeriksaan itu pun dia arahkan gitu. Alat bukti, CCTV itu dia rusak semuanya. Maka 92 polisi yang sudah menyesal mengapa mengikuti saja arahan Ferdy Sambo gitu. Nah, sekarang kita lihat watak sebagai seorang manusia itu tidak semua juga berwatak kesatria gitu. Mestinya jabatan polisi dengan pangkatnya setinggi itu dia harus berjiwa kesatria. Ya, tapi ya fakta lain lagi.
faktanya lain lagi. Untuk menjadi seorang perwira tinggi polisi, jenderal polisi, mestinya haruslah orang-orang yang punya jiwa kesatria gitu. Kalau tidak punya jiwa kesatria, dia sebetulnya nggak layak dengan pangkat itu gitu. Harusnya dia jadi perwira atau aparat polisi biasa saja yang disuruh-suruh dan diperintah-perintah. Tapi dalam posisi setinggi jabatan Ferdy Sambo ini ternyata tidak dituntut dengan jiwa kesatria. Maka ketika jiwa kesatria itu hilang, ya korban-korbannya bergelimpangan. Baik dari teman-teman seleting dia, di bawah dia, sampai nanti yang kecil-kecil gitu. Orang baru masuk polisi nggak tahu-tahu sudah kena hukum. Ini contohnya anak dari teman saya baru menjadi polisi, tetapi sudah kena hukum denominasi. Itu artinya karir kepolisiannya susah itu untuk sukses gitu. Minimal berapa tahun dia nggak akan naik pangkat. Ya disebut tadi itu kalau kena denominasi 2 tahun, saya minimalnya 2 tahun dia nggak naik pangkat. Artinya posisi sekarang yang dia miliki itu akan disalib oleh junior-junior dia. Nah, nanti terjadi gap psikologis gitu. Apalagi nanti kalau dia disuruh dalam bahasa kepolisian itu suruh jaga gudang gitu. Suruh jaga gudang, ya pride dia sebagai seorang polisi itu ya hilang. Tapi itulah sebuah resiko pekerjaan akibat komandannya yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini dapat kita lihat Ferdy Sambo tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, yang perlu juga kita lihat dalam kasus Ferdy Sambo ini, itu tujuan dari sebuah peristiwa itu tidak pernah terungkap dengan detail. Kan ada ceritanya nih, cerita judi online 303. Ada cerita itu tidak pernah diungkap. Kemudian apa sebetulnya motif dari pembunuhan terhadap Brigadir Joshua? Sampai sekarang yang kita ikuti itu hanya kasus pelecehan gitu. Pelecehan nggak ada bukti juga, tapi orang langsung dibunuh. Sebenarnya apa gitu? Karena memang dalam setiap peristiwa itu dari kasus berat sampai kasus ringan itu dicarikan motif itu seringan mungkin. Atau motif utama itu jangan sampai terungkap ke publik. Apakah itu sedang berlaku? Kita nggak tahu. Tapi yang terlihat sekarang ini ya kasusnya kriminal biasa. Tapi banyak yang meyakini seperti pengacara dari mendiang Brigadir Yosua, yaitu Komarudin Simanjuntak, kata dia ada sebetulnya putaran uang yang beredar yang tidak pernah bisa diungkap. Gitu. Kalau ini yang terjadi, wah ngeri sekali nih. Di peristiwa yang begitu melibatkan banyak orang ini, itu belum ada dalam sejarah Republik di mana institusi polisi begitu terguncang dari sebuah peristiwa, kecuali peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua yang dipimpin langsung oleh Ferdy Sambo gitu. Jadi kita lihat ini peristiwa besar, banyak orang-orang nanti menjadi korban tanpa menyadari kesalahan apa yang dia lakukan. Maka kita lihat dari berita-berita di persidangan itu, banyak orang-orang merasa ini tugas dia sebagai aparat polisi gitu. Ternyata itu penuh dengan rekayasa dan dianggap dia itu melakukan tindakan penghalang-halangan atau tindakan menghalangi suatu proses hukum. Penyidikan dia halangi. Gitu. Jadi kita lihat nanti berapa pasal sebetulnya yang bisa ditimpakan kepada Ferdy Sambo, itu akan kita lihat dalam tuntutan jaksa yang akan disampaikan dalam waktu dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.